segalanya terasa berakhir. Harapan seolah terkubur. Kasih seakan berhenti di kayu salib. Dunia terdiam, dalam gelap, dalam kehilangan. Namun, cerita belum selesai. Di balik batu yang tertutup, ada kuasa yang bekerja. Di dalam keheningan, Allah tidak pernah diam. Apa yang terlihat sebagai akhir, ternyata adalah awal yang baru. Dia telah bangkit. Kematian dikalahkan. Kubur tidak berkuasa. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa kasih-Nya nyata, hadirat-Nya hidup, dan favor Tuhan dinyatakan atas kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kasih Kristus yang bangkit, yang memulihkan, menguatkan, dan memberi hidup yang baru. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Halo. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Dahsyat luar biasa. Saya percaya ada sukacita Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kita pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena kasih dan pengorbanannya, dia hari ini hidup, dia hari ini bangkit. Kita merayakan kebangkitan dan kehidupan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa berkat, membawa kasih, membawa sukacita dalam setiap kita. Mari bawa hati kita bersama-sama untuk memuji dan menyanyikan dia pagi hari ini. Kami menyembah Engkau Tuhan, Kau anak domba Allah yang hidup. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Katakan bersama-sama. Holy, holy. Angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan. Mari Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Oh, Kau layak disembah. Worthy is the Lamb. You are Holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Sekali lagi Lamb. katakan bersama. You are Holy, holy. Kami menyembahmu Tuhan. Are you Lord God Yesus. Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Yesus. Sebab tiada seperti Kau Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nyanyi dan Bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka Atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. sekali lagi bersama-sama dengan semangat katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, kami bersuka. Ku
mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, karena kami boleh menerima kasih dan pengorbanan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau menyambut kasih-Mu, kami mau merayakan kasih-Mu, sebab kami tahu Engkau sudah bangkit, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, dan kami memiliki hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, terpujiakan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Boleh lihat samping kanan kiri Bapak Ibu, berikan salam, berikan kata-kata yang memberkati. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus nama. Amin, terima kasih Tuhan. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Angkat tanganmu, katakan bersama. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Oh, aku tak gentar, amin, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, amin, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi bersama-sama, sebab Dia hidup, ada hari esok. Oh, sebab Dia hidup, aku tak gentar, amin, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi bersama-sama, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, yes, amin, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Masih siap bersukacita di dalam Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kami mau bersorak bagi kebesaran-Mu Tuhan.
Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Amin. Oh, Dia penyelamat yang bangkit dan hidup, yang bangkit dan hidup. amin. Katakan bersama-sama. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat. Siap-siap bersama-sama. Yeay. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, haleluya. Oh, Dia Juru Selamat yang hidup. Bersama-sama kata, Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Oh, yang menang, Yang menang kalahkan maut, selamat yang bangkit dan hidup. bersama-sama. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, Haleluya, dahsyat berkuasa. siap-siap bersama-sama katakan. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, kata bersuka cita Bapak Ibu, amin. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sekali lagi, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus, amin. Tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, amin. Yesus Kaulah Tuhan,
dipersilakan duduk kembali. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Karena kasih Tuhan membuat hidup kita berharga. Mari datang kepada kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami mengucap syukur Yesus, sebab Engkau sudah bangkit bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Katakan sekali lagi. Dia segala pujian, hormat serta syukur. Amin. Terima kasih. Selamanya. Oh, bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Ini pujian, hormat dan syukur kami Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu dan kasih-Mu Yesus.
sembah dia. Oh, Kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih Yesus hanya buat bagimu pengorbananmu, buat kasih setiamu. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. sembah dia dengan segenap hatimu, saudara. Terima kasih Yesus. Shangala Rama Rama. Semikira Shangala. Mama. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu, hadirat-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sampai hari ini Tuhan, Kau terus buktikan kepada kami semua bahwa hidup kami sangat berarti di mata-Mu. Kau tidak pernah lihat dosa kami di masa lalu. Kau tidak pernah lihat sungguh apa yang tidak berkenan di hati-Mu di masa lalu kami. Kau tidak pernah lihat masalah kami yang begitu banyak Tuhan. Hari ini Kau buktikan pada semua orang, Engkau bangkit ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, saat Kau bangkit matahari itu terbit Tuhan, sungguh membuat pengharapan kami begitu hidup dan menyala. Sampai kapanpun ya Tuhan. Ajari lidah bibir kami semua ini untuk terus memuji, menyembah-Mu, untuk taat hidup dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini dan sampai kapanpun kami sungguh berdoa bahwa apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah menyukakan hati-Mu saja ya Bapa. Sampai kapanpun Tuhan, kami selalu akan terus berdoa, tidak pernah bosan. Yang datang memuji dan menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Biarkan semua yang lemah, yang penuh dengan pergumulan, yang datang dengan hati yang berat, menantikan jawaban Tuhan. Pagi hari ini kebangkitan Yesus membuat hatimu damai, sukacita, kekuatan yang dari Tuhan hadir pagi hari ini. Biarlah semua yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Semua membutuhkan mujizat-Mu Tuhan. Pagi ini mujizat-Mu hadir. Tangan-Mu terulur buat kami semua. Membuat kami semuanya Tuhan mengalami mujizat Tuhan. Miracle yang luar biasa karena Engkau Tuhan. Bapak terima kasih untuk semua kelepasan. Terima kasih untuk semua kebebasan dari belenggu kami, beban kami yang begitu berat Tuhan. Dan pagi ini Kau hadir dengan cara-Mu yang luar biasa. Dan kita semua pagi ini yang siap untuk menerima Paskah. Hari yang luar biasa. Hari di mana saat kita hadir memuji dan menyembah Dia. Kita mendengarkan pengajaran, mendengarkan kasih, melihat kasih-Nya, merasakan damai-Nya. Dan kita semua pagi yang mau disucikan, dibentuk, diajar, diberkati dan disembuhkan. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ngomong kiri kanannya selamat Paskah Bapak Ibu semuanya. Ngomong kiri kanannya selamat Paskah secara pribadi maupun secara keluarga kami dan juga secara gereja. Izinkan saya mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan sharing dengan tema kebangkitan Kristus, di mana kasih, hadirat, dan favor Tuhan itu nyata, saudara. Saudara, kebangkitan Yesus itu sebuah peristiwa yang penting dalam sejarah umat manusia, saudara. Kebangkitan Yesus yang kita rayakan setiap hari Paskah, di hari Paskah inilah yang membagi sejarah kehidupan umat manusia menjadi dua, saudara. Kalau Anda pernah dengar masa sebelum Kristus, itu kalau Anda lihat ada yang namanya tulisannya BC, bacanya BC, artinya before Christ, sebelum Kristus. Jadi kalau Anda baca kitab atau baca jurnal, baca apapun yang tulisannya BC,
Itu artinya before Christ. Masa sebelum Kristus, saudara. Tapi kalau Anda masuk pada masa tahun Masehi, di mana Anda baca tulisannya AD atau AD, itu singkatannya yaitu Anno Domini, saudara. Nah, sekarang kita lihat, saya tolong dibukakan karena ini memang barusan waktu saya bergumul di ruang gembala. Lukas pasal yang pertama ayat 78, saudara. Lukas pasal pertama ayat 78. Dikatakan, baca yang keras, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, baca yang keras 23, surya pagi dari tempat yang tinggi. Perhatikan kata rahmat. Rahmat itu kemurahan. Perhatikan kata belas kasihan. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Dalam Paskah atau kebangkitan Yesus itu mengandung kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Ingat baik-baik. Dalam Paskah, dalam kebangkitan Yesus mengandung kemurahan dan belas kasihan Tuhan yang berkuasa mengubah seluruh aspek kehidupan Anda dan saya. Siapa yang datang kemarin Jumat Agung angkat tangan? Oke, terima kasih, tangan-tangan terangkat. Saya memberikan sebuah gambaran yang simpel. Si Ito naik sikil, naik sikil itu maksudnya jalan kaki. Masih ingat? Jalan kaki 5 kilo, nggawa gembol, bawa barang gendongan jualannya dia. Wah, zaman biyen kan mikul ngene. Dodol mie kopyo, dodol apa wae, soto wae gembole ngene. Si Ito gembol, Pak Pendeta datang ndak sengaja naik mobil pickup. Masih ingat ya? Ditanya, "Ito, kamu mau kemana?" "Aku mau ke sana Pak Pendeta." "Oh, itu 5 kilo. Ayo naik pickup belakang." Maka benar, yang benar Pak Pendeta, benar. Ayo naik di belakang pickup. Naik di belakang, saudara. Pak Pendeta senang bisa bantu si Ito 5 kilo. Berangkat baru 500 meter, Pak Pendeta lihat kaca spion. Loh, lapo si Ito iki? Sudah di atas pickup, gembolannya diangkat ini, mbek cekelan. Maksudnya apa iki kita iki? Minggir. Pak Pendeta turun. "Itu, kamu ngapain ngangkat gitu? Kan kamu sudah naik pickup." "Saya terima kasih Pak Pendeta sudah dibantu. Saya tahu diri, ndak mau menambahi beban. Sehingga saya tetap pikul. Kan lumayan, sudah mikul harusnya 5 kilo, ini kan lebih cepat. Makanya saya tanya, iki goblok? Apa goblok banget, saudara?" Kemarin sebagian besar ngomong goblok banget gitu kan. Lah kalau saya mikul ya dibantu pickup, ya pikulannya tak saya lagi, aku lungguh toh saudara. Betul ya? Terus kan kipas-kipas. Lah banyak orang itu enggak sadar. Saat dia itu sudah mengalami kebangkitan Kristus, mengalami kasihnya Tuhan, hadiratnya Tuhan, favornya Tuhan itu nyata, si Ito diangkat, naik pickup, tapi bebannya dipikul. Mari kita lihat Matius 28 ayat 6, saudara. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan di dunia ini, saudara. Semua agama punya pemimpin besar. Ngomong kiri kanannya. Betul? Semua agama punya pemimpin besar. Ngomongnya apa? Ngomongnya apa?
Ngomongnya apa? Oke. Semua agama punya guru besar. Ngomongnya apa? Tapi hanya kekristenan yang punya Tuhan yang mati. Ingat, bukan titik, saudara. Lalu bangkit kembali. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Loh, memang mati, tapi jangan salah. Bangkit kembali, saudara. Di Yerusalem ada satu tempat yang terkenal, namanya kubur Yesus. Sebetulnya ini jujur saya ngomong ya, tapi kan ya karena belum jadi berangkat, akhirnya cancel. Sebetulnya tuh masalah cancelnya tuh nggak ada masalah. Saya belum daftar karena uangnya belum ada, saudara. Aku doa, Tuhan, saya ini pengen berangkat tur Holy Land. Saya minta japri ke tour and travelnya. Saya pengen berangkat bareng sama grupnya Pak Gilbert Lumoindong. Sekian ribu itu kurang lebih 40 jutaan. Sampai hampir 50 lah. Saya hitung-hitung kalau bertiga sama Brandon, sama istri saya, ya kurang lebih 150 jutaan. Saya WA orangnya, kalau nggak percaya tak tunjukin saya WA. Saya doa, Tuhan, kalau Engkau berkenan kasih uang ya Tuhan. Karena uang segitu tuh lumayan, bisa buat bayar keperluan Brandon tiap bulan tuh yo kurang lebih yo sakmono Tuhan. Iki berarti kan harus ada tabungan segitu untuk pergi, yo minimal kan bisa lihat-lihat kan. Sampai hari H luar biasa tidak dikasih, saudara. Orangnya WA, bagaimana Pak? Jadi daftar enggak? Puji Tuhan, haleluya. Lain kali saya daftar. Orang dikasih duitnya ya saya ngomong puji Tuhan, haleluya. Ya. Anda sadar enggak? Anda paham enggak? Kalau saya doa aja enggak dijawab. Anda tahu? Saat itu belum ada pengumuman perang, saudara. Sampai hari ini, tornya berangkat pun tidak. Sekarang saya tanya, Anda tahu kan sekarang kenapa doamu nggak dijawab? Cancel semua. Di Yerusalem ada satu tempat terkenal, kubur Yesus. Setiap tahun jutaan orang datang ke sana. Tapi mereka tidak datang untuk melihat tubuh Yesus, jangan salah. Dito tubuhnya, dito tuh. Wah, kamso tenan, saudara. Mereka datang untuk melihat kubur yang kosong. Karena kubur kosong itu adalah pesan terbesar dalam sejarah manusia, saudara. Apa pesannya? Yesus hidup. Saya pengen tur, pengen berdoa, pengen tahu merasakan apa yang Alkitab tulis. Dan karena Yesus hidup, hidup kita nggak akan pernah sama lagi, saudara. Hari ini kita akan melihat bahwa kebangkitan Yesus membawa 3 realita besar dalam hidup kita. Realita besar itu kenyataan besar. Tidak bisa dipungkiri. Percuma kayak si Itok gembol dagangan terus. Orang cuma 5 kilo, seumur urip digembol terus. Kenyataan terbesar yang pertama, baca yang keras 2, 3. Kasih Tuhan. Tuhan tuh mengasihi. Yang kedua apa saudara? Hadirat Tuhan. Kalau Anda doa belum dijawab, bukan berarti Tuhan buta. Bukan berarti Tuhan gak hadir. 2, 3 orang berkumpul, Alkitab berkata Tuhan hadir.
Kita ratusan orang berkumpul, Tuhan pasti hadir. Ngomong kiri kanannya, Tuhan pasti hadir. Realita besar yang ketiga, baca yang keras. Favor Tuhan, perkenanan Tuhan. Ingat baik-baik, kebangkitan adalah bukti kasih Tuhan, saudara. Dan ini bukan teori, ini nyata dalam hidup kita hari ini, saudara. Mari kita lihat Roma 5 ayat 8. Baca yang keras. Roma 5 ayat 8. 2, 3. Di terjemahan TB2 ngomong akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Tuhan gak nyari ke dunia, nyari orang suci. Kalau Anda suci dalam debu, terus Tuhan baru hadir. Saat ada doa, kalau sudah suci baru Tuhan hadir. Enggak. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Roma 5 ayat 8 dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ditunjukkan, bukan diumpetke. Banyak orang kalau mau mengasihi orang diam-diam kan, diam-diam Anda ngasih perhatian. Ngirim sesuatu Anda diam-diam. Bahkan Anda nyumbang sesuatu buat gereja loh. Kami sengaja tidak memflorkan namanya supaya Anda menuai. Bahkan beberapa kali saya dapat omongan, orangnya nggak mau kamu tahu. Saya tanya, lah kowe kok ngomong be aku? Ya kowe kan gembalane tak lapori sing ngasih persembahan siapa. Tapi kamu ora usah ngertilah, nggak usah mbok tegur, nggak usah ngomong terima kasih. Iya saya paham karena beliau pasti akan ingin menuai. Saya bangga sama Anda loh. Banyak gereja ngomong, ini laporannya, kok terjadi korupsi bagaimana? Loh kalau Anda mau tanya laporannya, bilang aja sama bendara beres, diperinkan semua beres, Anda akan tahu berapa sih tiap bulan itu pengeluarannya, Anda akan tahu dengan belak-belakan terbuka open management, saudara. Tapi pihak dari Anda tuh kalau memberi sesuatu tuh Anda nggak mau diomongkan di floor. Karena saya paham sekarang, Anda sudah mulai pinter, Anda tahu bahwa aku nggak mau. Kalau tangan kananku beri, maka tangan kiriku enggak usah ngomong. Biar aku menuai. Yang paham katakan yes. Masalah terbesar bukan uang. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, masalah terbesar kita itu bukan uang. Bukan kesehatan, bukan relasi, bukan. Masalah terbesar manusia karena Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, masalah terbesarnya itu di mana sih manusia ini? Dosa. Dia datang sendiri dalam pribadi Yesus. Di salib terjadi pertukaran besar. Yesus ambil dosa kita, ambil kutuk kita, ambil hukuman kita, dan Dia memberikan pengampunan. Dia memberikan hidup baru, Dia memberikan keselamatan. Yang tahu dan sadar dirinya diampuni, punya hidup baru, diselamatkan. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Itulah kenapa Paskah adalah cara Allah. Hari ini kita bicara tentang kita, bukan tentang Tuhan. Tentang Tuhan wes clear. Kita bicara tentang kita. Sadar gak sih? Paskah itu menunjukkan kebaikan dan kemurahan Allah kepada kita. Artinya Tuhan tidak datang untuk menghukum. Makanya kalau Anda punya anak jangan dibedeni. Berdoa loh ya, berdoa. Tuhan marah loh nek kamu gak sekolah minggu. Jangan ada penghakiman. Urip koyok kowe iki ndisa to. Mari ngene uripmu susah. Oh, begitu Anda ngomong ngono ternyata minggu depan dia beli mobil baru. Anda sakit hati enggak? Sakit hati, Pak. Wong dia iki jahat kok merotot mobil baru. Anda jangan salah. Penghakiman bukan punya milik kita, yang setuju katakan yes. Penghakiman itu miliknya Tuhan. Anda enggak perlu bingung dengan orang yang jahatin kita.
Siapa yang punya peliharaan anjing di sini angkat tangan? Oke. Kalau anjingnya Anda baikin, Anda datang ke saya sebetulnya senang anjing, saudara. Brandon tuh bolak-balik minta anjing. Tapi kami sadar, kami tanya, saya dan Brandon kan nggak mungkin buang nya kan. Wah betul ya. Kan nggak mungkin toh saudara. Yang buang pasti adalah pembantunya Mbak Susnya. Mbak Susnya ditanya Brandon sejak Brandon masih kecil. Sus, enak gak aku? Boleh gak aku melihara anjing? Enggak. Nanti yang buang kotoran juga Mbak Sus juga gitu kan. Ya akhirnya kita nggak berani. Kalau mau main anjing ke tempat omanya jadi mertua saya, tuh anjingnya banyak. Anjing itu kalau Anda lulus, Anda sininya digini-giniin, nggak sadar dia gini. Betul ya? Terus bentuknya gimana? Kipit. Saya nggak ragu kipit-kipit, soalnya bokongku serak gede kayak biyen. Iki ngece buat yang obesitas. Enggak, bercanda. Kalau ada orang nggak dikenal datang, anjingnya gimana? Betul ya? Gitu kan? Saya baikin dia, Pak. Bukan kebaikan yang saya terima. Malah dia ngomongin saya di luar nggak karu-karuan, Pak. Ada yang ngalamin kayak gitu? Ada? Yang ada angkat tangan? Ada? Oh. Terus gimana, Pak? Ya biarin tuh. Ngomong kiri kanannya, santai saja. Kenapa? Paskah. Cara Allah menunjukkan kebaikan dan kemurahannya. Yang jahat aja dibaiki sama dimurahi. Apalagi Anda yang baik. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Benar? Yang jahat saja dibaikin. Apalagi yang baik. Apa artinya cara Allah menunjukkan kebaikan dan kemurahannya? Tuhan datang untuk menyelamatkan. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17 ngomong apa? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Terus ngapain kita harus jengkel sama orang yang jahatin kita? Enggak usah. Tenang aja, saudara. Kalau Anda yang baik, Anda akan dibalas luar biasa. Yang jahat aja dibaikin kok, diampuni sama Tuhan kok. Saya berikan sebuah ilustrasi yang kuat buat kita sama-sama paham, ada gambaran. Kalau kita tuh makan di restoran mahal, saya tuh kan orang yang paling simple hidupnya. Berulang kali istri saya tuh jengkel. Wani berangkat, berani pesen, tanduk pula waktu pas saya mati gemuk-gemuknya. Saya sudah sangat mantap. Ya tambah satu lagi, soto, ya bergedel, tempe, pesen es jeruk, sate loro. Pas bayar saya dengan PD-nya buka tas saya, handbag dibuka. Dompet saya tinggal 10.000. Loh, aku ternyata belum disangoni. Waduh lah, aku kok pede ini. Itu berulang kali loh, saudara. Dan istri saya juga enggak loh. Wong ngene mangan ora dipikir, boyo dibuka. Bawanya berapa? Orang buka. Langsung makan, order tambah, bayar urusan carry. Kumbian, saudara. Anda sudah makan di restoran mahal, nggak bisa bayar. Lalu pada saat Anda kemeringet, lalu yang bagian kasir, pelayannya ngomong gini, tenang Pak, sudah dibayar. Itulah salib. Saya pernah cerita kepada Anda kesaksian dah lama sih. Waktu kami di daerah Kota Lama sana, kami bertiga sama Brandon sama istri saya makan. Satu sofa gitu kan, meja bunter saya bertiga makan. Ngomong-ngomong firman Tuhan sama Brandon.
Saya nggak tahu sebelah saya siapa, sana saya nggak. Kalau lagi makan tuh konsentrasi sama makanan, saudara. Saya konsentrasi sama makanan dan keluarga saya. Istri saya berdiri, bayar. Berapa, Mbak? Sudah dibayar. Loh, sama siapa? Sama bangku sebelah ibu. Loh, habisnya berapa harusnya? 800.000. Nah, Anda bayangkan, kenal aja tidak, orangnya yang mana tidak tahu, orangnya sudah tidak ada, sebelah saya nggak ada, sudah dibayar. Itu kalau Anda sudah tahu, itu karena untungnya uangnya ada. Kalau nggak ada, kayak saya asal pede aja bayar, tidak ada uangnya, terus tiba-tiba dibayar, itulah salib. Yesus berkata, sudah selesai, hutang dosa kita lunas. Kemurahan Tuhan itu bukan hanya mengampuni, bukan cuma mengampuni, tak ampuni ya kowe ya. Rak popo, aku tetap baik mbek kowe rak popo. Bukan cuma itu, tapi juga mengubah hidup Anda dan saya, sudah. Masa lalu kita tuh sudah selesai. Ngomong dalam hati kita, masa laluku sudah selesai. Masa depanku, tunjuk ke atas, masa depanku dipulihkan. Yang mau berikan tepuk tangan pria buat Tuhan kita, saudara. Nek rak dipulihkan, Anda mau jadi apa? Yesus berkata, tetelestai, artinya sudah selesai, sudah dibayar lunas. Banyak tokoh besar dunia mati. Semua pendiri agama mati dan makam mereka masih ada sampai hari ini. Tapi ada satu kubur yang berbeda. Kubur itu kosong, saudara. Mengapa? Karena pemiliknya tidak lagi ada di sana. Dia hidup. Yesus tidak hanya mati, turun ke dunia orang mati. Itulah kemarin ada Sabtu Sunyi, Holy Saturday. Sabtu Sunyi, Yesus turun ke dunia orang mati, saudara. Tapi setelah itu, Paskah kita memperingati dia bangkit. Itulah yang membedakan kekristenan dari semua agama. Kita tidak mengikuti tokoh yang mati. Ngomong kiri kanannya, saya dan kamu tidak mengikuti tokoh yang mati. Kita mengikuti Tuhan yang hidup. Yang setuju katakan yes. Ketika malam datang, semua jadi gelap. Tapi ketika matahari terbit, kegelapan tidak bisa bertahan. Anda bayangkan toh, anak saya dan istri saya di luar negeri. Saya di kamar berdoa sendirian, saudara. Gelap. Saya bangun jam 3 berdoa, biasanya lihat istri saya. Ini enggak ada lali. Ora ono lali aku. Tapi begitu sudah mulai masuk matahari keluar, saya ingat kegelapan itu enggak bisa bertahan. Saya mulai paham, kegelapan itu selalu kalah oleh terang. Yang setuju katakan yes. Salib terlihat seperti kekalahan. Di mati ngono. Mana Yesus mati katanya anak Allah. Mana terlihatnya seperti kekalahan. Sampai murid-muridnya takut, harapan hilang, takut karena gurunya mati, saudara. Tapi hari ketiga, matahari kebangkitan terbit. Itulah kenapa tadi kita baca di Lukas 1 ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita. Di awal tadi saya ngajak Anda bersama-sama baca, surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Yang Yesus katakan yes. Matahari kebangkitan terbit dan kegelapan dosa, maut dan iblis dikalahkan. Karena Alkitab itu berkata apa? Di mana sengatmu, hai maut? Tidak ada.
Berikutnya kita bicara mengenai kebangkitan yang membuka hadirat Tuhan, saudara. Matius 27 ayat 51 ngomong apa? Lihatlah, tirai bait suci terkoyak menjadi dua, dari atas sampai bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Perhatikan kata tirai bait suci terbelah dua. Dulu tidak semua orang bisa datang ke Tuhan, tidak bisa. Hanya imam setahun sekali. Tapi sekarang akses dibuka kepada semua orang, akses dibuka, saudara. Ngomong kiri kanannya, kamu mau ketemu Tuhan? Kita sudah punya akses. Amin. Hari ini hadirat Tuhan tidak hanya di gereja pasti ada. Tuhan hadir. Tapi hadirat Tuhan itu ada di rumah kita, di pekerjaan kita, di kehidupan kita. Makanya kalau kerja, jangan dengan kecurangan, Tuhan itu ada di sana. Jangan pernah kalau Anda menduduki posisi tertentu Anda korupsi, menggelapkan uang. Kalau di rumah Anda pikir aman, nggak ada orang. Di rumah ada hadirat Tuhan, saudara. Dalam kehidupan kita ada hadirat Tuhan. Dalam Paskah hari ini kita rayakan, Tuhan menunjukkan rahmat dan belas kasihannya yang mengunjungi hidup kita, saudara. Lukas 1 ayat 78, baca yang keras. Surya pagi dari tempat yang tinggi. Artinya Tuhan mendekat kepada kita. Tuhan tidak meninggalkan kita saat kita menghadapi masalah. Saat Anda takut, masalah bisnisku gimana? Masalah kedepannya bagaimana Tuhan? Masalah keluargaku ini gimana? Gak barbar, tekanan hidup nanti bagaimana Tuhan? Ingat baik-baik, Anda tidak sendirian. Karena Tuhan itu hadir. Kebangkitannya membawa favor, membawa perkenanan Tuhan, saudara. Mari kita lihat Roma 8:34. Baca yang keras. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ingat baik-baik, poinnya adalah Yesus bangkit dan jadi pembela kita. Favor Tuhan adalah pintu yang terbuka. Saya nggak tahu kenapa waktu saya pengen ikut tour itu kok Tuhan belum jawab. Padahal pengen, mumpung Brandon bisalah, harusnya berangkatnya pas lebaran kemarin. Brandon bisalah kuliah lewat Zoom. Karena kurang lebih sekitar 2 minggu ada di Holy Land Tour. 2 minggu ada di sana. Lebaran kemarin harusnya kalau Tuhan sudah kasih dan saya bisa daftar, lumayan. Lebaran sudah semuanya bingung di rumah, saya sudah di sana. Tapi Tuhan nggak kasih, saudara. Dan saya nggak tahu kenapa kok nggak bisa. Karena kan deadline-nya kan 1 bulan sebelumnya. Dan ternyata nggak bisa. Ingat nggak sih, yang kayak gitu tuh juga favor Tuhan. Kenapa? Pintu yang terbuka, pertolongan, apa saudara? Datang. Kadang nggak dijawab tuh karena kita ditolong Tuhan. Emang harus dilalui begitu. Favor Tuhan artinya apa? Kebaikan yang tidak kita duga. Itulah kenapa favor, kemurahan Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Lukas 18 ayat 27 ngomong apa? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saya memberikan sebuah contoh di Alkitab. Siapa pernah dengar nama Maria Magdalena? Angkat tangan. Maria Magdalena. Oke.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan seorang perempuan hidupnya gelap, sangat gelap, namanya Maria Magdalena. Alkitab mencatat dia dikuasai oleh 7 roh jahat. Mari kita lihat Lukas 8 ayat 2. Lukas 8 ayat 2. Baca yang keras dan juga dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Artinya kalau 7 roh jahat menguasai dia, artinya hidupnya tidak terkendali. Siapa di tempat ini yang kesurupan? Angkat tangan. Enggak ada kan? Kalau dikuasai 7 roh jahat, artinya hidupnya tidak terkendali. Artinya hidupnya penuh penderitaan. Artinya hidupnya mungkin ditolak orang. Anda senang sama orang kesurupan? Ya ampun, kok kesurupan toh? Yo, ayo mangan. Atau Anda malah takut? Wedi toh saudara? Berarti kan dia mau nggak mau pasti ditolak orang. Artinya bisa jadi pasti dijauhi masyarakat. Dia bukan perempuan yang dihormati, bukan. Dia adalah perempuan yang dijauhi. Kalau Anda dijauhi orang, tenang aja. Tapi 1 hari, cukup 1 hari, dia bertemu dengan Yesus. Dan perjumpaan itu mengubah segalanya, saudara. Yesus tidak menjauh darinya, masyarakat menjauhi dia. Yesus tidak menghakiminya. Coba kita, lho kowe iki wingi iki kok iso kesurupan ki, kowe rak pernah berdoa, rak pernah baca Alkitab, kowe rak lunga gereja, makane aja lunga kuburan. Makanya baca Alkitab. Saudara, kalau Anda digitukan, Anda nyaman gak? Anda gak nyaman karena merasa gak bisa diterima. Nanti kalau ada orang gondrong, full tato, datang ke sini, tindikan kene, kayak rantai sisa nyambung kene. Rambut jegerak kayak pang masuk. Terus Anda ngomong ini, kayak apa orang gini? Minggat kono. Nyaman enggak orangnya? Enggak akan nyaman. Yesus enggak menjauh dari dia. Ayo masuk. Ayo. Mari silakan ibadah. Yesus tidak menghakimi dia. Enggak. Apa pernah saya negur orang kalau pelayanan tindikan? Ora pernah. Bebas. Saya enggak pernah melarang Anda apapun profesinya untuk ibadah, enggak ada masalah. Yesus saja enggak menghindari, maksud saya menghindari. Ngomong kiri kanannya, emang siapa kita? Yesus enggak berkata, kowe iki wis terlalu rusak. Enggak loh saudara. Betul ya? Yesus membebaskan dia, saudara. Yesus memulihkan dia. Yesus mengangkat hidupnya, saudara. Dari perempuan hancur, jadi perempuan yang dipulihkan. Dari hidup yang gelap, jadi hidup yang penuh terang. Dan sejak itu Maria tidak pernah meninggalkan Yesus. Ketika orang banyak mengikuti Yesus karena mujizat. Anda ikut Yesus karena apa? Aku ke gereja supaya aku diberkati minggu depan, Pak. Aku berdoa supaya aku diberkati. Cuan-cuananku omsetnya gede. Gen aku sembuh penyakit, Pak. Gen aku diberkati. Aku diberkati. Salah, Pak? Yo itu tidak ada masalah, itu hak Anda sih. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika orang banyak mengikuti Yesus karena mujizat, saya ingin membuat Anda dan saya berubah menjadi 1 step lebih, bukan cuma diberkati, enggak cuma berhenti sampai sana.
Karena Maria mengikuti Yesus karena kasih. Saya ingin Anda dan saya ikut Yesus beribadah, doa tiap hari, baca Alkitab, doa tiap hari, terus baca kitab suci, terus saya nggak pernah sekolah minggu soalnya. Beli ngaku kimbien, dan jangan lupa saya dulu seorang Katolik yang sudah dibaptis sejak bayi, saudara. Sama romonya saya pernah kesaksian sama Anda, toh diusir karena saya ribut, saudara. Baca kitab suci bukan karena saya ingin diberkati, nilaiku bagus. Nanti kita akan berdoa buat anak-anak yang akan tes dalam minggu mendatang. Tapi karena kita mengasihi Yesus. Ketika Yesus disalibkan, semua murid lari. Tapi Maria tetap tinggal. Dia berdiri dekat salib, saudara. Melihat Yesus mati, Maria berdiri dekat salib, hatinya hancur, harapannya seperti hilang. Tapi cerita nggak berhenti di sana kan? Pagi-pagi sekali, saat hari masih gelap, Maria datang ke kubur Yesus. Pertanyaan saya simpel, mana yang diberkati Tuhan yang datang pagi-pagi hari? Mana orang yang sudah diselamatkan Yesus? Mana yang sudah melihat mujizat? Mana orangnya? Saat hari masih gelap, Maria datang ke kubur Yesus. Dia menangis karena dia mikir semuanya sudah selesai. Anda lihat cuplikan tadi Bro Noel tadi? Lihat ya. Tadi dipasang enggak? Dipasang kan? Ada Maria di sana kan? Dia nangis di kuburnya kan? Kok kosong? Tiba-tiba Yesus yang bangkit berdiri di hadapannya, saudara, dan berkata apa? Maria, saudara, dari semua orang di dunia, Maria Magdalena menjadi orang pertama yang melihat Yesus yang bangkit. Mari kita baca Markus 16 ayat 9. Markus 16 ayat 9. 2, 3. Setelah Yesus bangkit, pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, ingat baik-baik, Yesus pernah mengusir 7 setan. Perhatikan, ini Maria Magdalena. Ojo keliru nama Maria yang lain-lainnya. Oke. Maria Magdalena, saudara, dari perempuan yang kerasukan menjadi saksi kebangkitan. Dia lihat dari hidup yang rusak menjadi pembawa kabar terbesar dalam sejarah. Kalau hidup Anda rusak, kalau hidupmu selalu diwarnai dengan kegagalan dan nothing, kalau hidupmu selalu berkata, apa Tuhan tahu isi hatiku, tahu masalahku? Saya beritahu demi kasih Tuhan. Kasih Dia, saudara, lebih dari segalanya. Tuhan bisa memulihkan hidup Anda dan saya. Jika Tuhan bisa memulihkan hidup kita, jika Tuhan bisa mengangkat Dia, Maria Magdalena, Tuhan bisa mengangkat kita. Tidak peduli masa lalu kita, tidak peduli kegagalan kita, tidak peduli dosa kita. Tidak ada hidup yang terlalu rusak bagi Tuhan. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi kasih-Nya. Dan tidak ada orang yang terlalu jauh untuk dipulihkan oleh Yesus. Itulah Paskah, saudara. Kebangkitan bukan hanya tentang Yesus hidup, tapi tentang hidup Anda dan saya yang dipulihkan. Karena Yesus hidup, kasih Tuhan nyata, hadirat Tuhan nyata, favor Tuhan nyata. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara, kalau Anda berkata,
Tapi mustahil loh Pak. Utangku ku akeh Pak. Tapi mustahil loh Pak. Keluargaku hancur. Tapi Tuhan berkata, tidak ada kata mustahil dalam kamusnya Tuhan. Jemaat Tuhan, kubur kosong adalah pesan bagi dunia. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah mengalahkan dosa. Yesus telah mengalahkan iblis. Enggak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Ada 3 hal yang terjadi ketika Anda berdoa dan Anda memohon kemurahan di hari Paskah ini. Memohon belas kasihan. Ada 3 hal yang terjadi ketika kita berdoa memohon kemurahan dan belas kasihan. Yang pertama, baca yang keras. Kemurahan Tuhan mengampuni dan mengubah hidup Anda, mengubah hidup kita. Mari kita lihat Mazmur 86 ayat 5. Mazmur 86 ayat 5. Baca yang keras, 2, 3. Baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pengampunan Tuhan itu menyelesaikan perkara dosa, menyelesaikan perkara kesalahan di masa lalu. Dan kemurahan Tuhan memberikan Anda dan saya kekuatan dan kuasa untuk berubah di masa depan, saudara. Di hari Paskah ini saya punya kabar baik untuk kita. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi kita. Jadi jangan salah, baper terus. Aku wis parah kok. Biar aku narkotikan, sempat ditahan pula. Mana bisa ya Tuhan ya. Aku dulu pernah selingkuh, hidupku mau aja, mau cerai, kacau. Aku nggak pernah ngopeni anak, nggak peduli sama keluarga, uripku kacau. Aku berarti kalau ke gereja aku malah semakin dekat dengan penghakiman. Enggak, saudara. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi Anda, tapi Dia datang untuk menunjukkan kebaikan dan kemurahannya. Yakobus 2 ayat 13, coba baca. Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Apa rules-nya dari orang-orang di dunia? Kamu baik sama saya, gua baik. Kalau kamu ada apa-apa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, lu jahat, gua besar lebih jahat. Nah, berarti kan sebab penghakiman tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tapi perhatikan baik-baik, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saat Yesus merespon ketika melihat perempuan yang kedapatan berzina, Yesus ketemu Maria Magdalena pun, Dia tidak mengutuki perempuan yang berzina itu, Dia juga tidak mengutuki Maria Magdalena. Yesus tidak menghakimi perempuan itu, Yesus juga tidak menghakimi Maria Magdalena. Yesus tapi tidak mentolerir perbuatannya. Bukan terus ya rak apa-apa nilen kali berzina lagi datang ke aku ya. Bukan, saudara. Jangan ulangi, nggak ada toleransi lagi, tidak mentolerir. Kamu salah loh ya. Jangan diulangi lagi. Artinya yang salah ya jangan diulangi lagi. Tuhan Yesus menunjukkan kemurahan dan belas kasihannya. Tidak cuma itu. Tuhan Yesus melindungi martabat perempuan itu. Bukan dilarang di mana-mana, bukan, saudara. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Bagi Anda yang betul-betul Tuhan, apa kau yakin aku nggak akan malu ya dengan kesalahanku masa lalu? Kalau Anda hari ini melihat teman Anda, tetangga Anda, keluarga Anda yang begitu kesulitan, di luar tak beritahu, sebentar lagi Anda akan lihat bagaimana rasanya perekonomian berjalan. Tapi kan di luar. Saat sekarang kita masih aman,
harga bahan bakar belum naik, sebetulnya tinggal nunggu waktu saja. Harga saham jatuh, harga emas, bisnis. Tapi maaf, yang di luar, yang tidak taat akan Tuhan. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11 kita baca. 2, 3, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Enggak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah." Ini loh kenapa Tuhan tidak mentolerir dosa. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ngomong kiri kanannya, saya tidak tahu apakah kiri kanan Anda itu adalah pasangan hidup Anda atau orang lain. Anda ngomong, sudah diampuni. Ngomong kiri kanannya, jangan berbuat dosa lagi. Yang mau katakan, yes. Tuhan Yesus menunjukkan kemurahan dan belas kasihan. Tidak peduli seberapa besar dosa dan pelanggaran kita. Yang kedua, baca yang keras. Kemurahan Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang membuat Anda tidak mungkin? Kalau masih ada, angkat tangan yang tinggi. Yang dulunya nggak mungkin, angkat tangan. Tenan. Berarti harus kejawab kabeh loh ya. Berarti impian Anda sudah terjawab semua, nggak ada yang nggak mungkin. Semua sudah mungkin. Ada nggak yang belum terjawab? Angkat tangan yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Oke, taruh tangan kanan kita di dada. Kemurahan Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan dengan kuat. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Amin. Kita tuh suka pakai kata apa? Mustahil, mustahil. Ora ono obate, ra iso. Wong koyo ngono, madesu, masa depan suram. Tapi tahukah kata mustahil tidak ada dalam kamusnya Tuhan. Lukas 18 ayat 27, saya bacakan buat Anda. Kata Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Lukas 18, 27. Kata Yesus. Baca yang keras. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa saudara? Mungkin bagi Allah. Hanya lewat Yesus. Tidak ada yang lain. Mohon maaf. Yohanes 5 ayat 7 ngomong apa? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ini ganti peristiwa kolam apa saudara? Kolam apa? Masih ingat cerita kursi roda turbo? Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lumpuh 38 tahun, mau kuat-kuatan masuk kolam. Ya pasti kalah lah. Yang menang itu yang panu, kadas, kurap. Loh betul gak? Betul ya? Nek mlakune ngene lho kalah to ya, besing panu to ya. Aduh panu. Lung. Sembuh. Terus yang lumpuh ini, lah aku kapan? Saya belajar kemarin, saya doa. Di kolam Bethesda itu ada 2 hukum yang berlaku. Orang sakit ini ngomong, rak mungkin, mustahil. Apa Pak hukum yang berlaku di kolam Bethesda? Yang pertama, hukum ketidakpastian. Maksudnya Pak,
Anda nggak akan tahu kapan malaikat menggoncangkan airnya. Nggak pasti, Pak. Betul ya? Betul ya? Pernah nggak Anda lihat orang ngomong ini, nek Tuhan turun tangan, manusia lu angkat tangan, rai koyo dhewe begidugal ngono. Dijak gereja malah dugem. Dikei bonus akhir tahun, dikei nganu malah main pelacur. Nek Tuhan turun tangan kok dhewe iku, nek Tuhan turun tangan, kita gampang nyepatani orang, Saudara. Dan tak kasih tahu, Anda jangan sampai jadi kolam Bethesda, Saudara. Hukum ketidakpastian, tidak ada yang tahu kapan air digoncangkan. Itu hukum yang pertama di kolam Bethesda. Yang kedua adalah hukum siapa cepat dan siapa yang kuat. Loh kok bisa, Pak? Lah karena kan hanya yang pertama yang bisa mendapatkan kesembuhan kalau orang yang bisa masuk ke dalam kolam Bethesda. Anda kuat, panuan kuat, kudas kurap kuat, tapi melayumu kurang banter dibandingin koncone. Bisa nggak berarti menang? Ya ora bisa lah. Yang menang adalah yang kuat duluan, betul ya? Ada dua hukum yang Anda nggak sadar. Yang pertama hukum ketidakpastian, kapan malaikat mengguncang, nggak tahu. Yang kedua hukum siapa cepat dan kuat. Hidup itu terasa seperti kolam Bethesda ya Pak ya. Ya memang. Hidup itu penuh ketidakpastian ya Pak ya, penuh persaingan ya. Ngomong-ngomong kiri kanannya, yang Hukum itu kayak neng dunia ya, siapa cepat dia dapat ya. Jawab. Lah ya iya. Betul, betul. Kayak nang dunia ya, siapa kuat dia menang ya. Jawab. Betul ya, betul ya. Tapi saya tidak khotbah hari ini untuk ngomong Pasca mengubah semuanya. Ngomong yang keras, ulangi kata-kata saya. Yang di online ketik di live chat. Pasca mengubah semuanya. Hidup terasa kejam, ada yang nunggu bertahun-tahun berharap, tapi selalu kalah cepat. Kesempatannya lo dijupuk DE. Aku siapno segala hal. Ora duwe modal aku iki. Begitu dia caplok ideku, ya suge, kalah cepat aku iki. Lah, saya beritahu, gandeng tangan suamimu atau istrimu, gandeng tangan anakmu. Paskah ini 2026 mengubah semuanya. Loh ayo gandeng malah menang-menangan gini. Paskah ini mengubah semuanya. Ada yang ingin sembuh tapi tubuhnya tidak cukup kuat untuk bersaing kayak orang lumpuh itu. Akhirnya apa akhirnya? Banyak yang hanya bisa melihat orang lain sembuh, melihat orang lain dipulihkan. Sementara dirinya tetap terbaring sendiri, terlupakan. Itu hukum dunia. Saya ngomong tadi kan, yang ke depan memang tidak gampang, berat. Tapi kabar baiknya, ngomong kiri kanannya, itu hukum dunia. Otomatis yang kuat pasti menang, yang cepat duluan, yang lemah ketinggalan. Mungkin tanpa sadar kita pernah ada di posisi itu. Sudah berusaha tapi kalah. Sudah berdoa tapi belum dijawab. Sudah berharap tapi tetap tertinggal. Setiap hari lelah. Bangun tidur bukan tambah semangat, tambah loro kabeh awake. Lelah, kecewa, bahkan mulai merasa Tuhan mungkin sudah lewat. Aku diplengosi ambek Yesus. Dan Yesus Kristus tidak menunggu siapa yang tercepat masuk kolam, Saudara. Dia berjalan, datangi satu orang yang sudah 38 tahun terbaring. Dan dia buktikan pada Anda dan saya, bukan yang paling kuat. Ngomong kiri kanannya, bukan yang paling kuat, bukan yang paling siap. Ngomonglah dengan iman, bukan yang paling kuat, bukan yang paling siap, bukan yang paling layak, tapi yang paling tidak berdaya. Justru itulah segalanya berubah.
dan ngomong kiri kanannya, itulah kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Baca yang keras. Kemurahan Tuhan menyelamatkan Anda untuk selama-lamanya, bukan cuman hari ini saja. 38 tahun disembuhkan, bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Kita ngalami sama. Terus besok pagi lumpuh maneh. Bukan begitu. Jangan berpikir begitu itu. Kemurahan Tuhan itu terjadi, sesuatu yang kita perlukan terjadi sepanjang hidup kita yang kita butuhkan, terutama ketika hidup kita sedang kacau, ketika kita nggak punya apa yang Anda butuhkan, ketika Anda menghadapi hari kematian Anda, entah karena sakit, kelemahan tubuh, dan segala macam, Anda butuh kemurahan Tuhan untuk diselamatkan. Kalau Anda dan saya ingin diselamatkan, Anda perlu merendahkan diri, berdoa, memohon kebaikan dan kemurahan Tuhan, saudara. Itulah kenapa, ingat baik-baik, Lukas 23 ayat 43 yang saya baca, sudah sharing kemarin sedikit di Jumat Agung. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya, kapan? Hari ini juga, apa? Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kisah penjahat yang ada di salib Yesus. Tanggapan Yesus yang kita barusan baca ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus punya kuasa atas kematian. Bisnismu mati, pengharapanmu mati, sakitmu tidak ada pengharapan. Yesus Kristus menunjukkan sama Anda dan saya. Yesus Kristus punya kuasa atas kematian. Itu ditunjukkan oleh kebangkitannya di hari Paskah. Kalau Yesus tidak bangkit dari mati, Anda nggak akan punya alasan yang sah untuk percaya. Anda akan berpikir, ada orang ngomong gini, "Kowe yakin kowe selamat?" Anda akan bergetar, betul ya? Karena nggak ada buktinya. Tapi hari ini Anda datang ngajak orang-orang, ayo ikut aku ibadah. Hidupku dirubahkan Tuhan, bukan karena aku. Kau tahu masa laluku hancur, ekonomiku berat, rumah tanggaku kacau kabeh, bisnisku kocar kacir. Kau tahu apa yang menyelamatkan aku? Ayo ikut aku, tak jemput yuk. Ayo ibadah. Anda akan merasakan, Anda akan tahu sejak Paskah 2026 ini, saudara. Anda dapat peneguhan yang kuat. Ketika Anda menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan hari ini, Anda juga akan mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Yang Yesus katakan, yes, Paskah adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan atas umatnya. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Katakan dengan hatimu, makasih Yesus. Makasih Yesus. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Yesus. Kasih Yesus. Terima
musik mainkan lembut. Ada satu hal yang kami bisa merasakan, saya bisa merasakan banyak dari Anda itu bundel dengan rutinitas, saudara. Kalau Anda itu hidup tiap hari itu bisa bundel sama rutinitas, maka Anda akan mengalami namanya bosan. Saya coba bicara, saya nggak tahu, saya hanya mengalir saja. Siapa yang hidupnya mulai hari ini mulai punya tujuan yang besar, yang impossible, tiba-tiba Anda dapat sesuatu yang besar, angkat tangan. Oke, terima kasih atas tangan-tangan terangkat, terima kasih. Saat Anda hari ini dapat tujuan yang besar, fokus yang besar di masa mendatang, ingat baik-baik, itu tidak bisa dengan rutinitas. Tidak bisa dengan hal-hal kecil langsung cepat-cepat puas. Tidak bisa. Anda harus mengelola rutinitas. Bahasa Inggrisnya manage the monotony. Dikelola rutinitasnya. Kunci keberhasilan itu, kalau Anda punya sesuatu yang hari ini Tuhan bukakan sesuatu yang besar, kunci keberhasilan itu adalah di kata disiplin, saudara. Melakukan hal yang sama. Saya berikan sebuah contoh, semoga ini mewakili. Ketika Yusuf mengalami iman, tahu vision, tahu mimpi yang tidak terlihat. Kalau kita bicara tentang Yusuf, saudara, Anda hanya tahu, oh Yusuf berkuasa, jadi penguasa. Ingat, kita lupa 13 tahun hidupnya hilang dalam kesunyian. Hilang. Bukan 13 hari, bukan 13 minggu, 13 tahun. Setiap pagi Yusuf buka mata, Yusuf bangun. Bukan sebagai anak kesayangan, bukan. Sebagai budak. Setiap hari kerja, dia tetap disiplin untuk jujur, setia, takut Tuhan. Tapi hidupnya tidak berubah. Tapi dia tetap setia, tapi tetap difitnah. Dia tetap berjalan dengan kebenaran, tapi tetap dipenjara. Dia tetap tidak bersalah, tapi tetap menderita. Saya bisa merasakan beberapa dari Anda tuh ngomong, tenane toh yo. Hati-hati, sudah hati-hati. Yang kedua, semoga dua cukup, tidak perlu saya sebutkan satu Alkitab. Yang kedua, saya bicara tentang Daud, saudara. Daud setia di tempat tersembunyi. Kita sering ingat Daud karena Goliat. Oh, yang mengalahkan Goliat toh. Padahal kemenangan itu bukan terjadi di medan perang, bukan. Kemenangan Daud itu lahir dari padang yang sepi. Apa hari-hari Daud? Tidak glamor belas, tidak terlihat, tidak viral. Mengembalakan domba. Besok membalakan domba lagi, kambing diangkat, diadusi, keimangan, dijogoi, setiap hari sama. Apa kesukaan Daud? Baca di Alkitab. Selain mengembalakan domba, Daud suka main kecapi. Melindungi domba-domba dari singa dan beruang. Rutinitasnya sama. Besok pagi Anda bangun, baca Alkitab, doa. Minggu depan Anda ke gereja, sama. Hari demi hari sama. Tanpa penonton, tanpa aplaus. Gak ada. Saat Nabi Samuel datang, Daud tidak dianggap layak sama orang tuanya. Dia dilupakan. Bahasa Surabaya, disingitno, dipinggirno. Tapi ingat, hari ini di Paskah ini saya mau ngomong sama Anda, hati ke hati.
Justru di situ Tuhan membentuk Daud. Dia belajar setia di tempat sepi, belajar percaya sama Tuhan, terus lakukan rutinitas. Dia belajar taat. Saat hari itu datang, semua orang derdek, lihat Goliat derdek. Anda tahu Daud tidak. Kenapa enggak derdek? Karena Goliat bukan lawan pertamanya, bukan. Daud sudah menghadapi Goliat kecil setiap hari dalam rutinitasnya. Saudara, jangan remehkan hidup yang kelihatannya biasa-biasa saja. Karena dari tempat tersembunyi, from the hidden place, dari tempat tersembunyi adalah tempat Tuhan menyiapkan Anda dan saya. Banyak orang maunya panggung, dilihat orang, terima tepuk tangan, viral, like and subscribe banyak. Banyak orang maunya panggung tapi tidak mau padang. Padahal tanpa padang tidak akan pernah ada kemenangan. Mari kita angkat tangan kanan kita. Kita doa Bapa kami yang kuat. Ingat baik-baik kalau hari ini hidup terasa biasa, enggak dilihat, enggak dihargai. Jangan berhenti karena bisa jadi Tuhan sedang melatih tangan Anda dan saya untuk peperangan besar, untuk menaklukkan banyak badai ekonomi dan segala macam. Melalui rutinitas yang kecil, yang setia Anda lakukan. Angkat tangan kananmu, kita baca yang keras, doa yang keras, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Mari silakan maju. Yang mau ujian, yang mau ujian, mungkin anak Anda ada yang mau ujian, silakan maju, kita doakan sama-sama Bapak Ibu. Yang remaja juga nggak apa-apa, yang ujian, yang tes dan segala macam. Kalau anak Anda masih kecil, Anda bisa dampingi. Anda yang tes dalam minggu depan ini, beberapa minggu mendatang. Mari kita sama-sama angkat tangan kita kepada semua anak-anak kita ada di depan. Mari kita berdoa buat mereka. Mari kita bangkit berdiri lagi sekali untuk mereka. Bapak, izinkan hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua anak ini Tuhan, Kau berikan hikmat marifat-Mu, Kau berikan daya ingat yang kuat Tuhan. Kau berikan Tuhan hikmat-Mu, Kau berikan kecerdasan Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang tidak mungkin buat kami. Kau berikan sesuatu yang luar biasa. Kau bukakan pikiran daya ingatnya, ketelitian dalam mengerjakan soal-soalnya Tuhan. Dan juga ketepatan waktu dalam mengerjakan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berikan Tuhan. Biarlah apa yang terjadi Tuhan, hasilnya Kau serahkan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan yang terbaik yang daripada-Mu pasti terjadi buat anak-anak kami semua. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita akan lihat pengumuman. Sukses ya, tesnya ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah pengumuman sepekan GBI Lamtera. Doa pagi. Hari Senin sampai Sabtu. 4:30 pagi di ruang ibadah. Worship Prayer Center. Hari Rabu pukul 6:30 malam. Di ruang ibadah. Bapak Ibu juga bisa mengikuti ibadah melalui YouTube GBI Lamtera. Selamat pagi, sahabat. Setiap hari Sabtu, pukul 5 pagi, di YouTube GBI Lamtera. Lamtera Youth. Hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah.
Kami mengundang adik-adik Lamtera untuk bergabung dalam ibadah sekolah minggu Abil dan Teens. Minggu 12 April 2026. Dengan tema Yesus mati disalib untukku. Pukul 9 pagi dan 5 sore di Ruang Yerusalem lantai 2. Ibadah Raya GBI Lamtera. Bapak Ibu bisa mengikutinya secara online setiap hari Minggu. Pukul 7:15 pagi di YouTube GBI Lamtera. Mari hadir dalam ibadah raya secara onsite. Ibadah pagi pukul 9 dan ibadah sore pada pukul 5 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. GBI Lamtera juga menyediakan pelayanan bagi Bapak Ibu. Kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu bisa menghubungi tim sekretariat gereja pada hari Selasa hingga Minggu pada pukul 9 pagi hingga 3 sore atau melalui hotline di 087 832 253 032. Lamtera, Connecting Faith, People, and Business. Pertama, follow Instagram GBI Lamtera. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Ketiga, tandai akun Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Tidak lupa untuk memberi hashtag bersama GBI Lamtera. Produk Bapak Ibu bisa berupa makanan, jasa, bimbel, properti, atau yang lainnya. Komsel online. Pada hari Selasa 7 April 2026 via Zoom, dilayani oleh Komsel Kanaan 2. Mari terus bertumbuh dalam kasih-Nya yang abadi dan terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Amin. Ada firman Tuhan yang disampaikan yang menguatkan setiap kita. Ada pujian, persembahan lagu dari anak-anak tin yang sungguh sangat luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kami ingin mengundang, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Adakah? Boleh mengangkat tangannya. Nanti Bapak Ibu yang pertama kali hadir, Bapak Ibu akan menerima sebuah postcard seperti ini. Postcard ini nanti bisa ditukarkan dengan souvenir di meja di belakang. Adakah Bapak Ibu yang pertama kali hadir? Puji Tuhan semuanya jemaat yang setia. Bapak Ibu semuanya, minggu depan Anda akan dilayani oleh ibadah pagi akan dilayani oleh Pak Andrian dan ibadah sore akan dilayani oleh Bapak Doni Baskoro. Saatnya kita memberikan persembahan pada Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari Paskah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami tahu yang kami lakukan ini kurang dan selalu akan tidak pernah sempurna. Tapi karena Engkau yang menyempurnakan, Engkau sendiri yang mengajari kami untuk arti mengembalikan semua yang sudah pernah Kau lakukan untuk dengan melakukan dengan kasih setiap hari Tuhan. Pagi hari ini saatnya kami Tuhan mengembalikan persembahan-Mu Tuhan, menguji Engkau dengan harta kami. Kami akan mengembalikan persepuluhan kami, ucapan syukur kami ya Tuhan. Apapun yang Kau gerakkan ya Kudus, biarlah untuk bangunan diakonia Cahaya Negeri apapun Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah apa yang kami lakukan yang kami tabur, Kau sendiri yang memberikan tuaian berlipat-lipat kali ganda. Dan sebelum pulang, angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus keselamatan, kesembuhan, pemeliharaan Tuhan, pemulihan seutuhnya yang dari Tuhan, keamanan, kelimpahan, kelepasan buat kita dan semua kita. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa di bumi, di bawah bumi sampai alam maut. Semuanya Engkau Tuhan, melintasi langit semuanya Engkau Tuhan. Biarlah dalam nama Yesus Tuhan diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah dan dijawab setiap pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu. Biarlah pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak akan pernah membiarkan kaki kami goyah. Penjaga kami tidak akan terlelap. Biarlah Tuhan matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang dan atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Biarlah dikiranya kesehatan, kebahagiaan, keberhasilan selalu menyertai Anda dan saya semuanya. Kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.